8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Hands up. Oke, top 4. Kalian sudah selesai ya memasak di tantangan Nusantara favorit keluarga masing-masing. Yang kali ini masaknya didampingi sama orang-orang tersayang. Biasanya sendiri kan di sini? Ya. Kami akan panggil kalian satu persatu. Kalian bisa sajikan hidangannya dan mungkin bisa diceritakan juga kenapa pilih masak itu dan kenapa hidangan itu spesial buat kalian. Kita mulai dari Fajar, silakan. Aku terharu banget masak hari ini karena aku bisa ditemenin sama adik aku yang dulu kita memang sering masak bareng, terus kita kayak lama nggak ketemu. Sekarang kita ketemu lagi dan itu pun di galeri dan kita masak bareng nge-serve orang-orang hebat di depan sana, ketiga juri dan juga Ibu Iren. Fajar dan Ragil, kakak adik nih ya? Ya. Jadi masak apa aja hari ini? Jadi hari ini saya masak bakaran set seafood Jimbaran. Lauk pertama, untuk lauk keduanya ada ikan acar kuah kuning. Oke. Terus untuk penemannya ada pelecing kangkung, ada sambal matah, kecap sama kacang, sama sambal manis merah. Kenapa saya masak hidangan ini? Sebenarnya ada dua alasan. Untuk lauk pertama, itu karena waktu tragedi Bom Bali 1, karena ayah saya, almarhum ayah saya itu kerjanya seorang musisi. Jadi waktu saat itu pariwisata sangat drop-dropnya. Beliau nggak punya job. Akhirnya ibu memutuskan untuk buka bisnis rumahan sendiri. Yang dijual adalah ikan bakar saat itu. Untuk lauk kedua, ikan acar kuah kuning karena basically ini cuma favorit anak-anak ibu aja sih. Keenam anaknya kalau ibu masak ya. ini lauknya, nasinya bisa nambah-nambah terus gitu. Biasanya yang masak ibu dong berarti? Iya, di rumah ibu yang masak. Gimana Bu? Warnanya, penampilannya sama? Kamu pakai ikan apa ini? Ini pakai gurame, Chef. Gurame, Kalau ya? yang di Jimbarannya saya pakai kakap merah, terus ada kerangnya sama ada udang juga. Selamat menikmati. Ya, Thank you. Terima kasih. Selanjutnya Desi, silakan. Maju ke depan membawakan hidanganku bersama mama itu bener-bener mengharukan ya. Karena aku seneng ajak mamaku ikut menyajikan makanan ke hadapan para juri dan Bu Iren. Meskipun ini masakan rumahan, tapi pasti comfort food untuk lidah kita semua. Maju ke depan membawakan hidanganku bersama mama itu bener-bener mengharukan ya. Karena aku seneng ajak mamaku ikut menyajikan makanan ke hadapan para juri dan Bu Iren. Meskipun ini masakan rumahan, tapi pasti comfort food untuk lidah kita semua. Bikin apa hari ini, Desi? Untuk menu yang pertama itu ada udang asam pedas, Chef. Saya kasih tomat hijau juga untuk vegetables-nya, sama ada cabai rawit juga yang saya nggak potong supaya nanti kalau misalkan kurang pedas bisa dimakan langsung, betul. Terus satu lagi itu sebenarnya ini menu rumahan, Chef, yang biasanya mungkin belum pernah lihat juga. Ini namanya cumi masak sakyong. Kalau di Bangka itu sakyong itu sebutan untuk kencur. Satu hari sebelum Imlek biasanya kan ada sembahyang. Nah itu ada ayam yang dimasak dengan tumis kencur ini. Cuma di sini proteinnya saya ganti jadi cumi karena waktunya itu hanya 1 jam, jadi supaya lebih cepat aja. Kenapa pilihnya dua hidangan ini? Karena kalau di Bangka itu identiknya dengan seafood, Chef. Jadi makanya saya sering ngolah seafood di galeri ini. Dan kalau di rumah saya nggak suka ikan. Jadi diakalin sama orang tua itu diganti dengan udang si asam pedasnya, begitu. Desi, asam udangnya ini, Iya. asamnya dari apa ya? Ada yang dari tomat merah, asam jawa, sama nanas. Ada nanas juga ya? Iya, tapi sedikit supaya tidak terlalu dominan. Gimana masak kali ini ditemenin sama mama? Nervous sih, Chef. Loh, kok malah nervous? Iya, karena biasanya kan sendiri masak di sini. Cuma hari ini kebetulan didatengin orang tua, jadinya kayak dalam hati tuh ingin nge-serve yang terbaik seperti itu. Mamanya bangga banget dong hari ini di sini. Terima kasih, Bu Iren. Thank you, Chef. Thank you. Thank you, Desi. Next.
boleh Dani, silakan. Melihat ukuran jumbo piring Fajar dan Desi, aku tidak minder karena aku tahu makanan ini cukup kuantitasnya walaupun lebih kecil daripada punya 2 kontestan sebelumnya. Dani dan Sarah, masak apa hari ini? Hari ini kami masak gulai ayam andaliman dengan asam gelugur dan kemangi. Ada juga daun sayur gedi dengan daging cincang masak kecombrang. Ini kedua hidangan ini diinspirasi oleh heritage istri saya yang kebetulan dia orang Batak. Dan ini juga sering ditemukan di meja makan kami. Dish yang biasanya punya karakteristik mungkin lebih Jawa tapi menggunakan spices dari Sumatera. Jadi campuran ya? Campuran fusion. Dia juga ada keturunan Jawanya juga. Kita mau highlight rempah dan jenis-jenis asam juga. Dan memang saya di MasterChef terkenal sering masak yang agak asam kan. Oke. Tetelannya pakai apa? Tetelannya kebetulan saya cari daging cincang dan tidak ketemu. Dan ada rib eye di pantry, jadi saya pakai rib eye. Jadi ribeye kamu caca-caca, kamu bilang tetelan? Rib eye yang istri saya cacah menjadi tetelan premium dan disajikan kepada distinguished guest di depan ini. Kalau di rumah siapa lebih sering memasak, Dani atau istri? Mungkin dia bisa menjelaskan. Dia sih. Aku masak buat anak aja. Oh, jadi emang bisa masak? Siapa? Saya? Ya. Cukup bisa untuk masuk top 4 lah. Wow. Dan tepuk tangan buat kamu ya. Very down to Oke, nice. Ya sebenarnya aku tuh jago masak Nusantara, tapi kesempatan untuk masak Nusantara itu nggak banyak karena aku memang nggak jago ngupas bawang cepat. Itu doang masalahnya. Sarah kira Dani akan sampai mana? Sebenarnya top 10 aja aku udah alhamdulillah banget. Kamu bilang juara kayak atau apa? Kurang yakin Sebenarnya juga top nih. 10. Soalnya kan dia basicnya kan emang bukan chef ya. Jadi aku agak meragukan lawannya chef-chef gitu. Tapi ternyata bisa juga dia. Ini belum di roasting sama juri, kamu udah mulai duluan. Berarti udah biasa di roast di rumah dong. Iya, saya masak ada aja salahnya kadang-kadang. Ragu asem lah, asem. Oke. Thank you. Terima kasih Dani. Terima kasih semuanya. Next, Hovit, silakan. Aku membawa hidanganku ke juri dengan perasaan yang sangat senang. Karena hari ini I'm really cooking with love. Ya, jadi saya buat 2 makanan chef. Itu dari Bali, satu ayam betutu, yang satunya itu lawar tuna. Terus ada 2 sambal juga, sambal mentah sama sambal embe. Dari semua lawar, kenapa lawar tuna? Menurut saya itu yang paling gampang di sini diaplikasikan, chef. Tadi saya saat ngambil protein, saya lihat ada tuna, kepikiran langsung, ya udah buat tuna aja gitu. Gimana masak ditemenin istri? Bahagia, chef. Yang bikin sambal siapa nih jadi? Sambal istri. Enakan sambal mana, istri apa buatan kamu? Pasti istri lah, chef. Jawaban yang tepat sekali. Jawaban yang sangat diplomatis. Chef Renata menanyakan sambal yang lebih enak tuh sambal siapa? Ya aku jawab sambal istriku, chef. Daripada aku berantem. Thank you, Hovit. Terima kasih, chef. Hidangannya Fajar ini banyak ya komponennya ya? Iya. Kamu kali ini malah takut-takut ya? Kamu kali ini malah takut-takut ya? Si acar kuningnya kurang tajam, plecingnya kurang tajam. Kebayang manik, chef. Dihantui manik. Oh, tiap naruh seasoning langsung ikat mukanya manik, benar ya? Hati-hati gitu. Bumbu bakarnya pakai kencur nggak kamu biasanya? Pakai kencur, chef. Pakai ya? Pakai. Yang pasti sih sambalnya semuanya enak. Yang paling unik itu sambalnya Fajar, yang kacangnya. Tapi emang goreng kacangnya tuh
Bagus. Bagus banget. Pas. Iya, Chef. Kacang gorengnya di komen kalau itu enak. Tapi di sini kacangnya bukan aku yang goreng, BTW. Itu Ragil yang goreng. Jadi terima kasih, Ragil. Ada yang udah ambil ayam? Saya sudah Udah. Matang. kurang matang. Sedikit. Sedikit sih, tapi fatal buat ayam. Saya di paha atas. Saya juga di paha. Jangan bilang istri yang masak. Saya lihat kamu yang goreng soalnya. Kamu kalau takut dan mau pasti, bawahnya sayat dikit aja. Di sendinya itu, tusuk aja pakai pisau dikit. Lagi masaknya kamu pakai minyak panas atau liquid, dia akan masuk. Dari penampilan juga tidak akan kelihatan nanti, dari bawahnya. Ya. Untuk ngecek. Aneh ya, biasanya aku tuh kalau masak, apalagi ayam, apalagi paha, itu matangnya pas. Mungkin ada groginya sedikit juga kali. Ubi tumbuk juara sih. Saya suka ubi tumbuk kamu. Combrangnya potongannya pas dan jumlahnya pas. Pas. Tidak overpower. Ya. Jadi saya tahu sekarang kalau sering dikirimin ribeye sama supplier daging ke rumah, saya tahu sekarang harus buat apa. Dicincang jadi tetelan. Karena kalau steak doang kan bosan ya. Guys, ini top 4 Galeri MasterChef. Bolehlah tetelannya menggunakan ribeye agar rasanya elevated dan dishnya menjadi sempurna. Ini udang sama cuminya Desi ini bener-bener dua-duanya matangnya sempurna ya. Ya, udangnya. Kematangannya. Ya. Gorengnya juga bener banget sampai kulitnya itu pengen dimakan gitu. Bumbunya bener-bener nempel. Cuminya juga lembut sekali. Tingkat kematangannya bagus cuminya. Kalau masalah tingkat kematangan bagus dua-duanya. Wah, denger Chef Renata bilang kayak gitu, aku terbang yang sangat jauh ke langit ketujuh. Thank you banget Chef Renata, aku bersyukur sekali. Wih, Desi kalau udah masak seafood, apalagi udang ya. Jangan ditanya, dia itu jagonya, mati kita semua kalau dia udah masak udang. Covid, ini ayamnya sengaja disuir. Iya, enggak disuir, Chef. Dihilangin beberapa tulang aja, sehancur itu. Covid, betutunya pakai gula? Pakai sedikit, Chef. Sedikit apa sedikit? Sedikit, Chef. Benar. Banyak ya, Chef? Sedikit Sedikit. terasa manis. Ah. Iya. Tapi rasanya enak banget. Bisa. Tingkat kematangan bumbunya bagus. Betutuku aku tambahkan gula Jawa atau aku bilang di Bali namanya gula Bali, Chef. Mungkin aku naruhnya agak sedikit banyak. Karena jujur istriku biasanya dia suka dengan makanan yang agak manis sedikit. Kali ini sepertinya aku kelewatan naruh gulanya, Chef. Ternyata jadi juri MasterChef itu susah ya. Kayak ini taste-nya kalau enak-enak semua ini gimana milihnya? Oh. Chef Yuna paling suka yang mana nih, Chef? Saya mesti pilih ubi tumbuk sih. Dani selama di MasterChef, ini masakan terbaik kamu. Wow. Ya. Tangan kamu ada campur tangan istri? Sedikit. Wah, ternyata Chef Rudy bilang masakan paling enak aku selama di galeri. Karena banyak prep work dan groundwork yang dilakukan istri saya, makanya saya bebas mengekspresikan kreativitas saya. Jadi saya lumayan berterima kasih untuk keberadaan dia. Kalau Chef Renata paling demen yang mana? Susah ya kalau ngomongin paling suka. Soalnya ikan kuah kuningnya Fajar Ya. juga saya suka banget. Dan bukan sebagai hidangan sendiri ya, ketika dia dimakan bareng sebelahan sama si bakaran jimbaran itu memang klop. Dapat ada segernya, perbedaan tekstur juga kan karena gorengnya bagus juga ya, benar-benar sampai nice, bagian ada kerasnya itu kering, ketemu ada kuahnya. Jadi ya begitu bisa permainan tuh kan, sambal-sambalnya ada 3 macam, jadi mau ini pakai yang ini, jadi lebih interaktif. Iya. Saya senang makannya. Mas Rudy kesenangannya yang mana? Favoritnya? Kalau ini ayamnya mateng, ini. Ini kalau gulanya turun sedikit, mantap. Jadi ini kedua akhirnya jadi sama. Nah ini semuanya sebetulnya sudah melewati dari langu ya. Udah ketanakannya sudah bagus semua. Tinggal main di seningnya aja. Jadi kalian sudah melewati bumbu yang harum dan matang.
ketanakannya sudah bagus, tinggal di seasoning aja. Oke, jadi kami sudah mencicipi ya ke-8 hidangan kalian dari kalian berempat plus anggota keluarga kalian masing-masing. Sekarang saatnya kami harus berdiskusi dan tentunya kita akan menentukan siapakah pemenang di challenge pertama ini. Di challenge pertama kali kalian memakai chef jacket. Semenjak kalian sudah memakai chef jacket, pemenang dari challenge pertama sudah tidak akan naik lagi. Tapi tentunya sebagai pemenang seharusnya mendapatkan sebuah keuntungan.